Hari ini kita akan kembali melihat bagaimana berkhotbah kepada orang yang berduka atau bagaimana kita melakukan khotbah kedukaan. Dan hari ini kita tiba di dalam sebuah bagaimana membangun sebuah struktur khotbah kematian atau khotbah kedukaan. Sebenarnya di dalam video kita yang pertama kali saya sudah menyampaikan tentang bagaimana model-model struktur yang ada di yang bisa digunakan di tengah khotbah kita. Tapi secara khusus saya akan mencoba mulai mendetailkan bagaimana menyusun khotbah di dalam kedukaan. Mari kita akan mencoba melihat secara detail bagaimana membangun atau menyusun sebuah struktur khotbah kematian. Ini model yang pertama. Yang pertama di bagian isi itu ada pastikan bahwa isi khotbah kedukaan kita itu mematuhi kepercayaan dan keperluan pendengar. Berikan penjelasan tentang kematian, menyikapi kematian, pengalaman yang berkaitan dengan kematian. Berarti ini bicara bagaimana menyusun dari sisi masa lampau. Setelah kita mengambil teks, mari kita memahami dogma-dogmanya, sehingga tentang menyusun khotbah kematian ini, kita perlu melakukan pendekatan secara teologiah. Nah, hal yang kedua, dimulai dari isi, kemudian kita mulai menyusun strukturnya. Struktur khotbah kedukaan harus teratur, simpel, dan mudah untuk dipahami. Bagian-bagian yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Oke. Nah, di dalam menyusun isi ini adalah pra-nya. Berarti di dalam pra-khotbah kita harus menyiapkan hal-hal mengenai konsep-konsep kematian. Di dalam mulai menyusun ini barulah kita mulai membuat pembukaannya. Pembukaan berisi bisa hal-hal yang kita ambil dari isinya, dari penyusunan isi. Bisa itu berarti cerita, puisi, atau lagu yang telah menggambarkan mengenai kematian. Nah, bagian isinya adalah kita mulai menjelaskan Alkitab tentang ayatnya, tentang aplikasinya, dan bagian langsung kita ke arah penutup. Jadi bagian yang pertama ini cuma sederhana sekali, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka kita isi dengan hal-hal yang dari cerita, dari umum. Kemudian penafsiran itu bisa tentang khusus ayat-ayat yang kita gunakan. Kemudian di bagian penutup. Sebuah tantangan. Yang tentunya sudah saya jelaskan di bagian hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam mulai menyusun khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah, di bagian ini yang perlu kita pahami adalah bagian problem and solver. Artinya apa? Bagian problemnya itu apa? Solusinya apa? Di bagian penyusunan isi, kita harus tahu betul masalahnya itu adalah tentang kematian. Lalu kita masukkan itu di dalam isinya. Penyelesaiannya itu apa? Yaitu di dalam karya, di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Itu penafsirannya. Lalu kita simpulkan di dalam bagian penutup. Begitu sangat sederhananya, segitu ya. Nah, yang ke B, struktur yang kedua, yaitu bicara soal pendahuluan. Mari kita mulai menyambut mereka yang hadir. Mengungkapkan kesedihan, kehilangan, kedukaan terhadap orang yang kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada orang-orang yang mereka kasihi.
Kemudian kita mulai menjelaskan tentang topik khotbah kita, menjelaskan tujuan pesan yang ada di dalam Alkitab. Mari kita mulai memasuki di dalam sebuah peringatan tentang orang yang meninggal. Kita fokusnya kepada orang yang meninggal. Lalu kita mulai menceritakan tentang kehidupan, kepribadian, prestasi orang yang telah tercapai, orang yang meninggal ini. Bagikan sebuah kenangan, cerita indah tentang hubungan Anda dengan orang-orang yang meninggal ini. Orang yang sudah meninggal. Tawarkan sebuah kontribusi positif yang pernah dilakukan oleh orang yang meninggal ini. Pengaruh baiknya seperti apa dan coba Anda mulai menantang orang-orang yang sudah baik. Orang-orang yang ada di sekeliling itu untuk melakukan keteladanan seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang oleh orang yang meninggal. Nah, barulah kita masuk di dalam tahap selanjutnya dalam mengungkapkan bela sungkawa kita, dukungan kita. Sampaikan bela sungkawa dan dukungan dari komunitas atau kelompok keluarga yang terduga. Jelaskan bahwa mereka tidak sendirian di dalam kesedihan, bahwa mereka adalah orang yang siap untuk mendukung dan membantu mereka melewati masa-masa yang sulit. Ini kepada orang-orang yang ditinggalkan. Dan inilah pesan Alkitabnya. Bagikan tentang harapan, keyakinan, iman sebagai sumber kekuatan kita bagi bagi mereka yang orang yang sudah meninggal dan juga kepada orang yang ditinggal. Jelaskan tentang keyakinan akan kehidupan setelah kematian dan janji-janji Allah dalam memberikan penghiburan bagi orang-orang yang percaya. Tentu di bagian ini kita juga mencoba memberi penghiburan sebagai tujuan dari kedukaan itu. Memberi ketenangan agar mereka bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Sampaikan pesan bahwa meskipun mereka kehilangan, mereka tidak sendirian. Mereka bisa menemukan kenyamanan, hubungan yang lebih baik bersama dengan Tuhan dan juga sesama. Nah, pada bagian ini, mari kita memberi sebuah dorongan, penghargaan atas sebuah kehidupan. Ajak para orang untuk menghargai setiap momen, setiap kesempatan dari kehidupan ini yang mereka miliki hari ini. Ajak mereka untuk merayakan kenangan indah. Ajak mereka untuk menikmati kekayaan bahwa hidup tidak berhenti di sini. Ada hidup yang lebih baik. Ada hidup yang lebih mulia. Ada hidup yang menjadi lebih berkat kepada orang-orang yang di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal ini akan mendorong bahwa khotbah kedukaan bukan berakhir dalam kesedihan, tetapi ada transformasi kehidupan. Bukankah tujuan dari setiap khotbah kita akan membawa orang kepada sebuah transformasi kehidupan yang lebih baik kepada Kristus Yesus di dalam kesempurnaannya? Nah, inilah bagian yang menjadi penutup kita, yang menginspirasi untuk memberkati keluarga yang berduka, untuk memohon bimbingan, kekuatan, dan juga harapan kepada mereka semua yang ditinggalkan. Pastikan dalam mulai menyusun Anda di dalam khotbah itu, ada hati yang berbicara, ada kepekaan, ada empati, dan penghormatan terhadap perasaan orang-orang yang berduka.
Ingatlah bahwa tujuan kita memberikan khotbah kedukaan, yaitu memberi hiburan, memberi penghiburan, dan sebuah harapan kepada mereka yang hadir. Agar mereka bisa berjumpa dengan realita kehidupan yang sesungguhnya di dalam pribadi Yesus Kristus. Harus kita bawa mereka ke sana. Supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dua model struktur khotbah yang sudah saya sampaikan ini kiranya bisa menjadi inspirasi ketika Anda mulai menyusun khotbah-khotbah kedukaan yang ada. Dan apa yang bisa saya bagikan ini dapat menolong kita di dalam kita mulai menyusun khotbah yang ada. Sehingga ketika kita menyampaikannya, ada kuasa, ada pengharapan, ada penghiburan, di mana Allah sendiri yang bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu di dalam kita mulai menyusun khotbah kedukaan, bukan hanya strukturnya saja yang perlu kita perhatikan, tetapi ada komunikasi hati kita yang kita sampaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam episode kita yang akan datang, saya akan berbicara mengenai komunikasi kedukaan. Artinya bagaimana kita sedang berbicara kepada orang-orang yang mengalami kedukaan. Apa apa yang perlu kita lakukan? eh, Bentuk seperti apa yang perlu kita lakukan, kita kerjakan, atau kita berikan ketika kita menyampaikan khotbah kedukaan. Sehingga khotbah kedukaan kita merupakan khotbah yang membawa powerful, tetapi juga membawa transformasi bagi diri pendengar. Mereka, orang-orang yang belum percaya pun bisa menikmati akan janji-janji Allah, supaya mereka bisa mengenal dan menerima Yesus di dalam kehidupan mereka semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati.